Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Arif Yudhistira bersama serial Hari-Hari Bersama Al-Quran, masih bersama Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Saudaraku, setelah lama kita tidak berjumpa dalam serial Tafsir Al-Azhar ini, kita akan meneruskan atau melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 20. Surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 20 ini membahas tentang orang-orang nifak. Perlakuan orang-orang nifak kepada orang yang beriman, dan juga Allah memperlakukan orang-orang nifak seperti apa akan kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 20. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami ini telah beriman. Apabila mereka telah bersendiri dengan setan-setan mereka, mereka katakan, sesungguhnya kami adalah tetap bersama kamu. Kami ini hanyalah mengolok-olokkan mereka itu. Hamka menuliskan tafsir ayat 14 ini tentang perangi orang munafik. Mengapa mereka bersikap demikian? Ini karena mereka jiwanya lemah. Orang yang jiwanya lemah mudah terombang-ambing bagaikan ombak di lautan. Mereka tidak memiliki prinsip. Orang-orang munafik ini tidak memiliki prinsip. Bermuka dua, dan mereka sangat licik. Ya, mereka tampak di depan dengan senyum, kemudian di belakang dengan olok-olok atau menggunjing, bahkan menghina. Pada ayat 15 Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun. Allah lah yang akan memperolok-olok mereka dan akan memperpanjang mereka di dalam kesesatan. Mereka resah gelisah. Hamka menerangkan dalam tafsir Al-Azhar, ia menulis, ketika engku lebay belajar tafsir Al-Quran karangan Al-Baidawi yang telah ditulis dalam bahasa Melayu kuno, kalimat ya'mahun diartikan hundang-hudeg mereka. Hamka sempat bertanya kepada ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, hundang-hudeg itu seperti ulat kena kencing, melonjak ke sana, melonjak kemari. Telah banyak yang dikerjakan tetapi hati tidak puas, sebab hati kecil di dalam itu pun masih bersuara terus mengakui bahwa yang dikerjakan itu memang salah. Jadi perumpamaan seperti ulat yang terkena kencing itu seperti orang yang disiram kepanasan, ya, kemudian bergulung-gulung ke sana kemari dalam keadaan bingung. Inilah gambaran orang munafik yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu golongan orang nifak yang kedua yang diterangkan pada ayat 14 sampai 20. Mereka, kata Allah, membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang munafik atau orang nifak ini menukar kesesatan dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kaum munafik ini. Pada ayat 16, tidaklah mereka dapat pimpinan atau pemimpin. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik tidak mendapatkan pemimpin, atau mereka ikut siapa tidak tahu, tidak jelas. Diibaratkan mereka seperti menyalakan api di dalam gelap gulita tetapi tidak melihat.
Diterangkan oleh Hamka bahwasanya mereka orang-orang munafik ini pada saat Nabi di Madinah masih ada segolongan orang-orang Yahudi yang menghinakan Nabi dengan mengatakan bahwa ia ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak cerdas, ya. Orang Yahudi seperti menyalakan api, tetapi mereka kehilangan cahaya, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Mereka seperti pada saat Nabi Musa menghilang dan berpesan kepada mereka. Dalam ayat 18 mereka disebut sebagai 3 sifat yang keterlaluan, yaitu tuli, bisu, buta. Tuli artinya mereka tidak mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bisu, mereka tutup mulut ketika mendapati kebenaran. Sedangkan buta, mereka tidak melihat cahaya kebenaran. Mereka tidak dapat kembali, atau seperti hujan lebat dari langit yang padanya ada gelap gulita, guruh dan kilat. Ayat 19. Jadi seperti hujan yang lebat dari langit, ada gelap gulita, guruh dan kilat. Jadi seperti kelap hilang. Seperti itulah perumpamaan orang munafik. Mereka menyumbatkan jari mereka ke dalam telinga mereka. Dari suara petir karena takut mati. Inilah sifat orang munafik. Masih ayat 19, tetapi Allah mengepung orang-orang yang kafir. Nyarislah kilat itu menyambar penglihatan mereka. Benar-benar digambarkan sebagai satu kebingungan. Ketika hujan lebat, ada petir yang menyambar. Mereka ketakutan. Dan ainal mafar, kemana mereka akan lari? Mereka seperti mencari pegangan, mencari satu sandaran, tetapi tidak menemukan sandaran itu. Orang kafir, dia begitu jelas menolak, tetapi orang munafik adalah seperti orang yang sakit, yaitu kafir yang memakai topeng dengan Islam. Hamka menyebut kafir yang memakai topeng dengan Islam. Saudaraku kaum mukmin dan juga siapapun dimanapun Anda berada, semoga kita tidak termasuk orang yang munafik yang memiliki topeng bermuka dua, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi orang yang mukmin dan menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian edisi orang-orang nifak yang kedua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberi petunjuk kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi dengan saya Arif Yudhistira pada Saga Hari-Hari Bersama Al-Quran edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.